Kali ini saya akan menceritakan sebuah ringkasan film berjudul The Spectacular Now, rilisan tahun 2013 yang merupakan sebuah film drama komedi romantis yang diadaptasi ceritanya berdasarkan novel berjudul sama karangan Tim Tarp. Kisahnya berfokus Kili berusia 18 tahun yang diperankan oleh Miles Teller. Ia adalah cowok SMA tingkat akhir yang menjalani hidup penuh dengan pesta dan hedonisme. Tak pernah sedikit pun ia memikirkan untuk mempunyai rencana masa depan yang lebih baik bagi dirinya. Ia hanya ingin menikmati masa-masa sekarang yang spektakuler, yakni masa-masa remaja yang tidak akan pernah terulang lagi. Lalu, apakah prinsip yang ia jalani itu membawa dampak positif bagi dirinya, atau justru sebaliknya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ringkas alur ceritanya. Film diawali dengan adegan Sutter yang duduk di depan komputer, sedang membuat karangan bebas sebagai syarat untuk masuk kuliah. Ia menceritakan hubungan pacarannya dengan Cassidy yang sangat luar biasa. Mereka berdua selalu hadir dan menjadi nyawa dalam setiap pesta yang mereka hadiri. Lalu sebuah kesalahpahaman terjadi. Cassidy lalu meminta putus, tapi bukan fuckboy sejati namanya kalau Sutter tidak bisa membujuknya untuk kembali berbaikan. Hingga pada akhirnya Cassidy mulai merasa bosan. Ia pun berkencan dengan Marcus, ketua OSIS dan siswa berprestasi di sekolah mereka. Dan hubungan mereka pun benar-benar berakhir. You are a very understanding woman in everything but love. River that you. Tentu saja itu membuat Sutter begitu terpukul. Ia lalu memilih untuk mabuk-mabukan dan bersenang-senang untuk melampiaskan patah hatinya. Saking mabuk beratnya, Sutter sampai tak sadar kalau ia tertidur di pekarangan rumah orang. Pada pagi harinya, Sutter dibangunkan oleh Amy, gadis teman sekolahnya yang lugu, sedikit culun yang tentu saja ke pesta. Sutter mengira kalau Amy juga baru pulang dari pesta. Amy lalu menjelaskan kalau ia sedang menggantikan ibunya untuk membagikan koran kepada para pelanggan di lingkungan tersebut. Sutter yang tidak mengetahui di mana mobilnya berada, lalu berinisiatif membantu Amy membagikan koran sambil mencari mobilnya. Seorang fuckboy sejati pasti bisa mengubah keadaan yang buruk menjadi sebuah kesempatan ketika bertemu dengan wanita cantik. Pun begitu dengan Sutter. Ia lalu mengajak Amy untuk makan siang, yang ternyata ditanggapi oleh Amy dengan mengiyakannya pada hari Senin depan. Mereka berdua lalu bertemu di kantin sekolah untuk makan siang, saling bercerita tentang pribadi masing-masing. Sutter yang sedikit lemah dalam hal pelajaran geometri meminta kepada Amy untuk mau membantu mengajarinya. Amy tidak menolaknya. Ia lalu memberikan nomor HP-nya kepada Sutter. Di sini Amy tampaknya mulai tertarik kepada Sutter. Kemudian Sutter mendatangi rumah Amy. Amy lalu menyambutnya dan membawa Sutter untuk belajar bersama di kamarnya. Sutter baru mengetahui kalau Amy adalah penyuka novel fiksi ilmiah dan juga suka menggambar. Itu terlihat dari banyak karya gambar yang menempel di kamarnya. Sedang asiknya mereka berdua belajar, tiba-tiba ibunya meminta Amy untuk mengambil susu. Entahlah susu siapa yang harus diambil. Sebelum pergi dari kamar Amy, Sutter sempat menanyakan apakah Amy mau ikut ke pesta di dekat danau pada hari Sabtu depan. Amy yang sebelumnya tidak pernah diajak ke pesta, merasa bahwa ini adalah kesempatan baik untuk bisa lebih bersosialisasi dengan yang lain. Is that an answer or a question? No, it's the answer. No, I do. Hari Sabtu pun tiba. Sutter dan Amy hadir di pesta tersebut. Di sini Sutter memperkenalkan Amy kepada beberapa penggemar fiksi ilmiah. Sementara itu, Sutter justru menghampiri Cassidy dan mengajaknya untuk minum bersama. Tapi tiba-tiba Marcus datang dan menjemput Cassidy. Mamam lo, emang enak dicuekin. Sutter lalu kembali ke Amy dan mengajaknya pergi jalan-jalan. Mereka meninggalkan seorang fuckboy pemula yang sedang mencoba mendekati Amy. Sutter lalu mengeluarkan botol minuman khusus para fuckboy. Amy yang melihatnya tertarik dan ingin mencoba icip-icip saja. Walaupun sudah diperingatkan, tetap saja ia penasaran. Mereka terus mengobrol sepanjang jalan. Perlahan Sutter mulai mengetahui kalau Amy telah diterima di sebuah perguruan tinggi di Philadelphia. Tapi ia tak diizinkan oleh ibunya. Itu karena ibundanya Amy menginginkan agar Amy tetap membantu bisnis pengantaran koran miliknya. Mendengar hal tersebut, Sutter menyemangati Amy agar jangan memperdulikan ibunya dan tetaplah melanjutkan rencana kuliahnya. Di sini Sutter akhirnya juga mengetahui kalau Amy belum pernah sekalipun berpacaran. Keesokan harinya ketika Sutter terbangun, ia mengingat-ingat momen sebelum ia mabuk berat. Ia ternyata meminta Amy untuk mau pergi bersama dengannya ke prom night. Mendengar hal tersebut, seorang teman Sutter lalu mempertanyakannya. Tapi ia meyakinkan bahwa Amy tidak akan pernah jatuh cinta kepada dirinya. Kemudian Sutter berkunjung ke rumah Cassidy. Di sana mereka saling berbincang dan bernostalgia tentang hubungan yang pernah mereka jalin bersama dulu. Tampak sekali kalau Sutter sebenarnya ingin mereka berbaikan dan kembali
Tapi Cassidy tidak akan mungkin kembali dengan orang yang bahkan tidak punya rencana yang lebih baik dari apa yang ia punya. Wajar kan kalau wanita itu menginginkan yang lebih dari apa yang ia punya saat ini? Di sekolah, Sutter berbincang dengan Crystal, teman dekat Amy. Crystal mempertanyakan kenapa Sutter justru menghindari Amy akhir-akhir ini. Ia yakin kalau Sutter justru membawa pengaruh buruk bagi Amy. Sepulang sekolah, Sutter memutuskan untuk menemui Amy di rumahnya. Ia lalu mengajak Amy untuk makan malam bersama di rumah kakaknya. Dan sekali lagi Amy mengiyakannya. Mereka kemudian sampai di rumah kakaknya. Dalam obrolan ringan tersebut, terungkap bahwa orang tua Amy ternyata tidak bercerai seperti yang Sutter kira selama ini. Tapi justru ayahnya sudah meninggal. Suasana agak sedikit kurang nyaman sampai pada kemudian Amy bercerita tentang kehidupan pernikahan yang ia impikan suatu saat nanti. Amy kembali meyakinkan dirinya dengan menanyakan kepada Sutter tentang keseriusannya ketika mengajak untuk pergi bersama ke prom night. Dan Sutter pun menjawab dengan sangat meyakinkan pula. Di sini tampaknya Sutter mulai serius dengan Amy. Bukan fuckboy sejati namanya kalau kata-kata tidak disertai dengan perbuatan nyata. Besoknya di kamar Amy, mereka berdua sedang melakukan apa yang biasa dinamakan dengan latihan mendaki gunung. Setelah mencapai puncak gunung, Sutter justru memberitahukan sebuah rahasia, kalau ia sebenarnya tidak tahu di mana ayahnya berada. Mereka berdua lalu bersepakat untuk sama-sama secepatnya menyelesaikan masalah mereka dengan orang tua masing-masing. Tiba saatnya prom night diadakan. Cassidy yang melihat kedatangan mereka berdua lalu mengajak Amy untuk berdansa bersama. Tapi Amy justru menyarankan kalau sebaiknya Sutterlah yang berdansa dengan Cassidy. Sepulang dari prom night, Amy lalu memberitahukan kalau kakaknya yang tinggal di Philadelphia akan membantunya mencarikan pekerjaan untuk Amy. Dan ia pun menginginkan agar Sutter ikut bersamanya ke Philadelphia. Sutter yang tidak pernah sedikit pun memikirkan tentang masa depannya tampak terkejut mendengar semua rencana yang telah dibuat Amy untuk mereka berdua. Keesokan harinya, Amy juga memberitahukan kepada Sutter kalau ia telah bicara kepada ibunya perihal keinginannya untuk melanjutkan ke kuliah. Amy kemudian bertanya balik kepada Sutter tentang kesepakatan yang telah mereka buat di puncak gunung tempo hari. Sutter lalu mendatangi rumah kakaknya dan bertanya tentang keberadaan ayahnya selama ini. Kakaknya lalu memberikan secari kertas bertuliskan nomor telepon dan alamat ayahnya. Sutter kemudian menelpon ayahnya dan menyampaikan maksud untuk bisa bertemu dengan. Cerita, Amy dan Sutter berangkat ke kota tempat ayahnya tinggal. Mereka lalu bertemu di sebuah bar, dan Sutter akhirnya mengetahui kalau yang selama ini ibunya katakan adalah benar tentang ayahnya, bahwa ayahnya lah yang meninggalkan mereka. Dalam perjalanan pulang, Amy mencoba untuk menenangkan Sutter dan memberitahu bahwa ia mencintainya. Tetapi Sutter yang marah dan mabuk membentak Amy. I do. You're wrong. You don't love me. Okay, you're just drunk and you're grateful that somebody came along and showed interest in you. Okay, stop. Stop. Do not try and mess this up. Just what up? What do you think that this is, Amy? What are you talking? Setelah nyaris menyebabkan kecelakaan, mereka berdua justru bertengkar hebat. Sutter tidak percaya kalau ada seorang wanita sebaik Amy yang mencintai lelaki kacau seperti dirinya. Puncaknya, Amy diusir keluar mobil oleh Sutter. Tiba-tiba Amy diserempet oleh mobil yang lewat. Untungnya, lengan Amy patah dan ia memaafkan Sutter atas kejadian itu. 1 minggu kemudian, hari kelulusan pun tiba. Amy yang sudah kembali sehat dari peristiwa kecelakaan itu tampak menghampiri Sutter yang sedang duduk santai. Ia lalu menuangkan whisky untuk Sutter. Tak lama berselang, Cassidy mendatangi Sutter dan mengucapkan, You'll always be my favorite ex-boyfriend. Kemudian di tempat kerja, Sutter dipanggil oleh atasannya. Bosnya memberitahu bahwa ia harus mengeluarkan beberapa karyawan. Ia sebenarnya ingin mempertahankan Sutter karena ia dapat berhubungan baik dengan para pelanggannya. Tetapi hanya dengan satu syarat, yaitu jika Sutter berjanji untuk tidak mabuk-mabukan lagi. Sutter memberitahu bahwa ia tidak bisa menjanjikan hal itu dan ia pun keluar dari pekerjaannya. Sutter benar-benar kehilangan arah. Ia tidak tahu kemana ia harus melangkah. Ia bahkan tidak berani menemui Amy yang sedang menunggu bis untuk berangkat ke Philadelphia. Di tengah kegalauannya itu, Sutter kembali datang ke bar. Ia mulai mabuk-mabukan dan bicara ngalor ngidul. Sepulangnya dari bar, Sutter yang mengendarai mobil dengan masih dipengaruhi alkohol hingga akhirnya sampai ke depan rumahnya dan menabrak tiang pos di depan rumahnya. Di dalam rumah, ia mulai beradu mulut dengan ibunya. Sutter menganggap bahwa tidak ada satupun orang yang menyayanginya dengan tulus. Ia bahkan menyebut dirinya tak ubahnya seperti ayahnya yang kacau kehidupan.
Tapi ibunya malah berkata sebaliknya. Dia meyakinkan Sutter kalau anggapannya selama ini adalah salah. Semua orang di sekitar Sutter mencintainya. Hanya saja Sutter terlalu cuek dengan hal itu. Sutter menilai kembali dirinya. Ia akhirnya menyelesaikan riwayat pribadi untuk pendaftaran kuliahnya, meskipun ia mengetahui bahwa sudah terlambat untuk mendaftarkan kuliahnya. Ia pun menyadari bahwa tantangan terbesar yang harus ia hadapi adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Justru dirinya sendirilah yang sering membatasi impiannya. Ia terlalu takut untuk gagal. Ia takut untuk mengecewakan orang lain. Ia takut untuk menyakiti dan ia takut untuk disakiti. Sehingga ia lebih memilih untuk tidak memperdulikannya sama sekali. Pada akhirnya, hidup di masa sekarang memanglah penting. Tapi lebih penting lagi untuk kita mempersiapkan hari esok. Sutter akhirnya memutuskan untuk pergi ke Philadelphia dan menemui Amy di kampusnya. Sutter menatap mata Amy dengan penuh harap. Amy pun menatap Sutter sembari menahan senyum. Mereka saling tatap-tatapan dan film pun selesai.